Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Delistia. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan Stikes Indramayu. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait apa sih infeksi saluran pernapasan akut itu, atau yang biasa kita sebut adalah ISPA. Ada yang sudah mengenalnya? Jika ada yang belum tahu apa itu ISPA, yuk mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum ke materi, saya minta izin dulu kepada ibu bapak sekalian, karena di sini waktunya sebentar. Saya ingin meminta waktu 10 menit untuk menjelaskan materi ISPA. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada ibu-ibu bapak-bapak sekalian, sebenarnya apa sih ISPA itu? Oke, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah pernah mendengar apa itu ISPA, dan mungkin ada dari bapak ibu-ibu sekalian yang pernah melihat seperti apa orang yang terkena ISPA itu. Nah, banyak yang salah mengartikan bahwa ISPA itu merupakan infeksi saluran pernapasan atas. Yang benar adalah ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut ini terdiri dari saluran pernapasan bagian atas dan infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Nah, infeksinya ini berlangsung selama 14 hari. Nah, yang mana sih saluran pernapasan itu? Saluran pernapasan itu dimulai dari hidung, lalu sampai gelembung paru beserta organ-organ di sekitarnya seperti sinus, tulang telinga tengah, dan selaput paru. Nah, yang jika sudah terkena ISPA, maka saluran pernapasan itu seperti hidung, paru-paru, atau organ di sekitarnya itu mengalami infeksi, dan itu akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang merasa ingin menanyakan kenapa paru-paru bisa terinfeksi, atau mengapa saluran pernapasan itu bisa terinfeksi. Itu infeksi bisa saja terjadi karena masuknya kuman atau patogen ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit. Semua pun bisa terinfeksi, termasuk paru-paru. Paru-paru juga bisa terinfeksi dan bisa menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut. Seperti itu. Di Indonesia sendiri, ISPA selalu mendapati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan balita. Selain itu, ISPA juga sering berada di daftar 10 besar penyakit terbanyak di rumah sakit. Survei mortalitas yang dilakukan oleh Survei ISPA tahun 2005 menempatkan ISPA atau pneumonia seperti penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia dengan persentase 22,30% dari seluruh kematian balita. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah tidak asing lagi dengan sebenarnya apa sih ISPA itu, karena di sini juga permasalahan yang terbanyak di rumah sakit adalah infeksi saluran pernapasan akut. Ibu-ibu, bapak-bapak harus menyimaknya, karena kita juga harus melakukan pencegahan agar menurunkan angka permasalahan tersebut, agar ISPA tidak semakin meningkat dan kita semua terlindungi dari infeksi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab ISPA. Penyebab ISPA itu terjadi karena banyak hal, termasuk virus, bakteri, perilaku individu manusia, kondisi lingkungan, terus kesediaan dan efektivitas pelayanan kesehatan, dan langkah pencegahan infeksi untuk mencegah penyebaran infeksi tersebut, dan faktor penjamu karakteristik patogen. Oke, penyebab virus itu bisa terjadi karena virus atau bakteri. Nah, beberapa virus itu seperti parainfluenza, adenovirus, rhinovirus, dan yang tak asing adalah seperti coronavirus, terus oxacavirus, dan streptococcus. Terus bisa terjadi karena bakteri juga seperti genus Streptococcus, terus Staphylococcus, terus Pneumococcus, terus Haemophilus, Bordetella, terus Corynebacterium. Seperti itu. Jadi ISPA itu bisa terjadi karena virus dan bakteri.
Oke, selain virus dan bakteri, penyebab ISPA itu bisa terjadi karena perilaku individu itu sendiri dan bisa terjadi karena kondisi lingkungan. Perilaku individu itu meliputi seperti sanitasi fisik rumah, apakah sanitasinya sudah baik, sudah sehat, memenuhi standar kesehatan ataukah belum, dan kurangnya ketersediaan air bersih. Nah, air bersih itu sangat penting bagi kesehatan, terutama untuk penyebaran infeksi saluran akut ini atau ISPA ini. Nah, terus kenapa sih bisa kondisi lingkungan bisa menyebabkan ISPA? Ya bisa karena kondisi lingkungan itu dilihat dari polutan udaranya, terus kepadatan anggota keluarga. Kepadatan anggota ini sangat beresiko untuk penyebaran ISPA. Lalu seperti kebersihan rumahnya dan kelembapan udara di dalam rumah, terus seperti misalnya musim hujan juga sangat mempengaruhi kelembaban di dalam rumah yang bisa bakteri yang di dalam rumah atau virus di dalam rumah itu jika kondisi rumahnya lembab bisa menyebabkan atau bisa merangsang perkembangbiakan virus dan bakteri yang ada di dalam rumah. Lalu ada temperatur. Nah, biasanya temperatur juga sangat mempengaruhi kelembaban di dalam rumah, seperti itu. Lalu ketersediaan dan efektivitas pelayanan kesehatan dan langkah pencegahan infeksi untuk mencegah penyebaran ISPA ini sangat mempengaruhi penyebab ISPA, seperti pemberian vaksin, terus akses terhadap pelayanan kesehatan itu juga sangat mempengaruhi penyebab ISPA. Terus kapasitas ruang isolasi juga sangat mempengaruhi di penyebab ISPA di pelayanan kesehatan. Mungkin kalau yang kapasitas ruang isolasi, karena misalnya kalau ruang isolasi itu penuh dan tidak ada space untuk pasien, itu juga mungkin akan menyebabkan penularan ISPA, seperti itu. Lalu penyebab ISPA ini karena faktor penjamin juga seperti usia, kebiasaan merokok, kekebalan tubuh seseorang, terus status gizi seseorang, terus kondisi kesehatannya itu seperti apa. Nah, terus penyebab ISPA juga karena karakteristik patogen itu sendiri, seperti cara penularan infeksi itu sendiri seperti apa, terus daya tularnya itu apakah cepat atau lambat, terus faktor virus itu sendiri dan jumlah atau dosis mikrobanya itu apakah banyak dan apakah sedikit, apakah bisa disembuhkan ataukah tidak. Itu penyebab ISPA, seperti itu. Nah, penyebab ISPA ini saling berhubungan. Nah, kenapa penyebab ISPA ini semuanya saling terhubung? Karena dari virus atau bakteri tersebut itu sangat mempengaruhi perilaku individu. Jika sanitasi fisik rumahnya itu tidak memenuhi standar kesehatan dan kurangnya ketersediaan air bersih, maka virus atau bakteri tersebut akan cepat berkembang biak sehingga menyebabkan ISPA itu pada orang-orang yang di dalam rumahnya. Terus kondisi lingkungan yang tadi sudah dijelaskan seperti temperatur, terus kelembaban di dalam rumah, terus musimnya, apakah musim hujan atau musim panas. Kalau musim hujan tentu kondisi rumahnya akan lembab dan sehingga akan mempercepat proses perkembangbiakan dari virus atau bakteri tersebut. Terus dari kondisi lingkungan yang polutan udaranya cukup banyak, itu juga akan membawa virus atau bakteri itu tersebut masuk ke dalam lingkungan tersebut. Lalu ketersediaan dan efektivitas pelayanan kesehatan dan langkah pencegahan infeksi untuk mencegah penyebaran virus itu seperti di pelayanan kesehatan, contohnya pemberian vaksin, terus ketersediaan atau kapasitas ruang isolasinya cukup baik. Nah, dari ketersediaan dan efektivitas pelayanan kesehatan juga sangat mempengaruhi penyebab ISPA ini, karena seperti pemberian vaksinnya, apakah masyarakat sudah diberi
pemberian vaksin untuk mencegah penularan ISPA ini ataukah belum? Terus akses pelayanan kesehatannya bagaimana? Apakah sudah memuaskan masyarakat untuk menerima haknya untuk hidup sehat? Apakah pelayanan kesehatan juga belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat itu sendiri, atau kapasitas ruang isolasinya apakah sudah memenuhi, apakah belum. Nah, pelayanan kesehatan ini sangat mempengaruhi kondisi di masyarakatnya, seperti faktor penjamu itu. Lihat dari usia, biasanya kalau orang yang sering pergi ke pelayanan kesehatan pasti akan menerima pendidikan kesehatan seperti bagaimana cara menghindari kebiasaan merokok, karena kebiasaan merokok pun sangat mempengaruhi penyebaran ISPA. Terus status gizi pun sangat mempengaruhi penyebaran ISPA karena berkaitan dengan kondisi kekebalan tubuh seseorang. Jika kondisi seseorang tersebut biasanya stamina-nya kuat, maka biasanya akan imun tubuh pun akan kebal dengan virus atau bakteri seperti itu. Karena semua ini sangat saling berhubungan menurut saya, dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pun berpendapat yang sama dengan saya, karena penyebab ISPA itu mungkin karena kita sendiri yang kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungan seperti itu. Jadi sangat untuk diperlukan introspeksi diri, apakah kita sudah melakukan PHBS, apakah belum, dan apakah kita pun sudah melakukan penyehatan kondisi lingkungan ataukah belum, seperti itu. Lalu selanjutnya ada gejala ISPA. Gejala ISPA itu ditandai dengan demam, batuk, nyeri tenggorokan, lalu horiza atau biasa kita sebut dengan sakit pilek atau hidung tersumbat, terus sesak napas, mengi atau kesulitan bernapas. Itu adalah tanda atau gejala ISPA. Nah, apabila ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengalami gejala-gejala seperti ini, diupayakan langsung pergi ke pelayanan kesehatan agar segera dicek apakah benar gejala tersebut merupakan gejala ISPA ataukah bukan. Karena jika ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah mengalami gejala tersebut, sebaiknya langsung pergi ke pelayanan kesehatan untuk segera didiagnosis. Kita perlu bersyukur jika walaupun dengan gejala demikian kita tidak menderita ISPA seperti itu. Nah, gejala ringan pada balita ini biasanya ditandai dengan batuk, serak, pilek, atau demam lebih dari 37 derajat Celcius. Apabila ibu-ibu, bapak-bapak sekalian punya cucu atau anaknya atau tetangganya yang mengalami gejala-gejala seperti ini, diupayakan jangan memakan obat warung, langsung saja diupayakan untuk langsung pergi ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit seperti itu. Nah, lalu ada gejala ISPA sedang. Biasanya jika pada balita itu ditandai dengan pernapasan cepat atau fast breathing sesuai umur. Biasanya untuk kelompok umur yang kurang dari 2 bulan itu frekuensi napasnya itu 60 kali per menit atau lebih. Nah, sedangkan untuk umur 2 sampai kurang dari 2 bulan itu frekuensi napasnya itu 40 kali per menit. Nah, kalau untuk umur 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun itu biasanya frekuensi napasnya itu lebih dari 40 kali per menit, seperti itu. Lalu ada tanda gejala ISPA berat juga. Biasanya pada balita itu ditandai dengan bibir atau kulit yang membiru, terus anak tidak sadar atau kesadarannya itu menurun, terus pernapasan berbunyi seperti mengorok, atau anak tampaknya gelisah, terus iga tertarik ke dalam pada waktu napas, jadi kayak menarik
napas sampai sedalam sehingga kalau orang dewasa kelihatannya kayak tulang iganya tuh kelihatan gitu, seperti itu ibu-ibu bapak-bapak. Nah terus gejalanya itu kalau yang ispa berat tuh seperti nadinya cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba, terus tenggorokannya berwarna merah. Jadi jika ada anak balita yang napasnya itu selalu menarik sedalam-dalamnya, mereka menarik napas dan anaknya itu kesadarannya menurun, segera langsung saja dibawa ke pelayanan kesehatan untuk didiagnosis oleh dokter apakah itu benar gejala ISPA ataukah bukan, seperti itu. Lalu ISPA itu bisa kita golongkan menjadi dua ya, ada pneumonia dan bukan pneumonia. Dan pneumonia ini seperti pneumonia berat, dan kalau yang bukan pneumonia itu berarti pneumonia tidak berat. Nah, pneumonia tidak berat ini biasanya ditandai dengan gejala batuk, pilek, rinitis atau faringitis, terus tonsilitis dan penyakit bagian atas lainnya. Jadi ISPA pun ada yang termasuk pneumonia dan ada yang bukan, seperti itu. Nah, yang biasanya kita sering lihat seperti batuk, pilek itu biasanya bukan pneumonia, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas penularan ISPA. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah tidak asing dengan penularannya ini. Penularannya itu hampir sama dengan coronavirus atau COVID-19 yang sekarang lagi booming. Nah, penularannya itu melalui droplet, hampir sama dengan coronavirus. Jadi droplet itu percikan atau air liur seseorang yang keluar dari hidung atau mulut seseorang. Nah, itu jika kita terima itu akan menimbulkan penularan hampir sama dengan coronavirus ya ibu-ibu bapak-bapak. Nah, terus melalui kontak atau kontaminasi lewat tangan. Nah, sebenarnya hampir sama ya dengan coronavirus. Cuman kayaknya kalau coronavirus orang-orang lebih pada takut, padahal hampir sama dengan ISPA. Jadi dengan berjabat tangan itu bisa menularkan infeksi saluran pernapasan itu. Sebenarnya bukan yang menularkan itu, kita sama-sama terkontaminasi virusnya gitu, sehingga dari virus tersebut kita bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, seperti itu ya. Nah, terus jarak dekat juga bisa terjadi penularan ISPA, sama seperti coronavirus. Pemerintah kan menganjurkan untuk physical distancing atau pembatasan fisik gitu. Nah, sama dengan adanya penularan melalui droplet, kita itu dengan orang lain harus menjaga fisik atau kontak fisik lah, menjaga kontak fisik seperti berjabat tangan ataupun berdekatan itu sangat dihindari, takutnya kita itu menerima percikan atau air liur seseorang itu dari pada saat bersin atau pada saat orang yang terkena ISPA itu berbicara gitu. Makanya orang yang terkena ISPA diharapkan untuk memakai masker saat pergi keluar rumah gitu. Nah, di sini ada klasifikasi ISPA, dibagi menjadi 3 klasifikasi untuk balita. Nah, umur 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun biasanya itu pneumonia berat, dan bisa juga pneumonia atau bukan pneumonia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika mengalami gejala-gejala pneumonia seperti demam, sakit tenggorokan, terus hidung tersumbat dan lain-lain, itu langsung saja pergi ke pelayanan kesehatan untuk didiagnosis. Lalu kelompok umur kurang dari 2 bulan seperti pneumonia berat bisa didiagnosis pneumonia berat ataupun bisa didiagnosis bukan pneumonia. Terus yang usia 2 tahun sampai kurang dari 5 tahun itu biasanya ditandai dengan gejala gangguan napas, infeksi bakteri
sistemik, terus peningkatan frekuensi napas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terus tidak menunjukkan adanya tarikan dinding pada bagian bawah ke dalam, jadi seperti itu. Nah, ada faktor-faktor resiko untuk terjadinya ISPA. Menurut World Health Organization, bukti substansial menunjukkan bahwa faktor resiko yang berkontribusi terhadap insiden ISPA adalah kurangnya pemberian ASI. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang tetangganya atau saudaranya atau anaknya atau cucunya, bahkan atau ponakan-ponakan atau saudaranya gitu. Nah, yang sudah memiliki anak diharapkan untuk memberi ASI eksklusif pada anaknya. Terus kurangnya gizi. Nah, gizi itu sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang, agar jika misalnya kalau orang tersebut sudah memiliki kekebalan tubuh yang baik, virus atau bakteri itu akan susah masuk ke dalam tubuh seseorang, seperti itu. Nah, terus polusi udara dalam ruangan juga sangat beresiko untuk membawa virus atau bakteri itu masuk ke dalam ruangan. Terus berat lahir rendah. Nah, berat lahir rendah ini sangat rentan untuk penularan resiko ISPA. Terus kepadatan hunian juga sangat mempengaruhi penyebaran ISPA. Apabila di dalam ruangan atau di dalam rumah terdapat banyak orang yang saling berdekatan, itu akan cepat sekali menularkan virus ISPA jika di dalam ruangan itu ada salah satu yang sudah terkena atau sudah memiliki virus ISPA itu. Nah, terus kurangnya imunisasi campak juga sangat beresiko untuk menularkan ISPA, seperti itu. Nah, ISPA juga menyebabkan sekitar 19% dari seluruh kematian pada anak-anak usia kurang dari 5 tahun, dan lebih dari 70% terjadi di Sahara Afrika dan Asia Tenggara. Nah, kita pun sama ya di Asia Tenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi sangat dimohon untuk mengurangi faktor risiko ini dengan cara memberikan ASI eksklusif, terus perbaikan gizi, terus polusi udara dalam ruangan itu diupayakan selalu bersih, dan sebaiknya selalu menjaga kebersihan rumahnya, dan diupayakan untuk ibu hamil itu selalu makan makanan bergizi agar bayi yang lahir itu tidak mengalami berat lahir rendah untuk bayinya, dan diupayakan untuk semua kantor ataupun sekolah dan rumah juga harus memperhatikan kepadatan hunian di dalam rumah atau ruangan tersebut. Terus diupayakan juga untuk selalu melakukan imunisasi, baik di puskesmas, di klinik, ataupun di yang lain-lainnya, dan biasanya imunisasi ini ada di setiap posyandu juga, seperti itu. Nah, ada lagi faktor resiko ini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk tahun 2004, itu berdasarkan hasil penelitian dari berbagai faktor termasuk Indonesia dan berbagai publikasi ilmiah, dilaporkan faktor penyebab ISPA itu baik untuk meningkatkan insiden morbiditas maupun kematian akibat ISPA. Faktor risiko yang meningkatkan insiden ISPA itu adalah umur yang kurang dari 2 bulan. Terus laki-laki yang gizinya laki-laki juga termasuk faktor risiko ISPA. Terus gizi kurang, berat badan lahir rendah, tidak mendapatkan ASI memadai, polusi udara, kepadatan tempat tinggal, imunisasi yang tidak memadai, memendung anak atau menyelimutinya berlebihan. Mungkin kalau bahasa kita mah dibedong terus gitu. Nah, itu sangat beresiko untuk terjadinya ISPA. Jadi jangan sampai, boleh dibedong mungkin agar bayinya itu tetap merasa hangat, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, terus defisiensi vitamin A atau kurangnya vitamin A ini juga sangat beresiko untuk menularkan ISPA. Terus pemberian makanan tambahan terlalu dini, jadi diupayakan pemberian ASI itu sampai
6 bulan. Lalu bisa nanti konsultasi kepada ibu bidan atau dokternya untuk pemberian makanan tambahan setelah 6 bulan itu, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Terus ventilasi rumah ruangan, nah ini juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa polutan udara itu sangat beresiko untuk penyebaran virus ispa. Jadi ventilasi rumah itu sangat harus diperhatikan di dalam rumah, jangan sampai ventilasi di dalam rumah itu sangat tidak ada gitu. Jadi harus diperhatikan, apalagi saat membangun rumah itu ventilasi itu harus penting untuk dibangun. Seperti itu ibu-ibu bapak-bapak. Nah, menurut Departemen Kesehatan juga faktor resiko yang meningkatkan angka kematian ispa itu adalah umur yang kurang dari 2 bulan misalnya. Nah, terus tingkat sosial ekonomi yang rendah juga sangat mempengaruhi untuk terjadinya infeksi saluran nafas akut ini. Karena dengan sosial ekonomi yang rendah, biasanya untuk membeli makanan bergizi pun sangat kurang diperhatikan, karena biasanya yang sosial ekonomi rendah itu, mohon maaf, kadang kan makan pun seadanya karena penghasilan yang tidak menentu, mungkin biasanya mempengaruhi. Nah, terus kurangnya gizi juga sudah dijelaskan, terus berat badan lahir rendah juga sama, terus tingkat pendidikan ibu yang rendah. Nah, mohon maaf, untuk tingkat pendidikan ibu yang rendah ini biasanya sangat mempengaruhi faktor resiko ISPA. Jadi dengan tingkat pendidikan ibu itu juga sangat mempengaruhi kesehatan orang-orang di dalam rumahnya. Terus tingkat jangkauan pelayanan kesehatan yang rendah, jadi jangkauan pelayanan kesehatan pun sangat mempengaruhi penyebaran infeksi saluran pernapasan akut ini. Terus kepadatan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi imunisasi yang kurang memadai, terus menderita penyakit kronis, aspek kepercayaan setempat dalam praktek pencarian pengobatan yang salah. Jadi mungkin banyak yang merasa tadi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, gejala-gejalanya itu seperti batuk, pilek, dan hampir sama kayak coronavirus gejalanya. Nah, mungkin aspek kepercayaan daerah tersebut seperti pergi ke pelayanan yang bukan pelayanan kesehatan biasanya ya, misalnya kayak orang pintar kayak gitu. Nah, biasanya itu salah, praktek pencarian pengobatan yang salah. Jadi upayakan jika mengalami gejala-gejala ISPA seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu diupayakan ibu-ibu, bapak-bapak jika melihat tanda dan gejala ini segera kasih tahu orang tersebut untuk langsung pergi ke pelayanan kesehatan. Nah, iya, mohon izin juga karena pembahasannya sedikit lagi, jadi saya minta waktu sekitar 5 menit lagi untuk menjelaskan materinya sampai dengan tuntas, agar ibu-ibu, bapak-bapak juga semakin bersemangat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Karena PHBS ini sangat-sangat menolong kita dari penyebaran virus atau bakteri yang akan menimbulkan gejala penyakit seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan untuk ISPA ini? Yang pertama itu lakukanlah imunisasi. Jadi jangan sungkan-sungkan bila ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak itu jangan sungkan-sungkan untuk pergi biasanya ke posyandu. Posyandu kan ada waktu-waktunya untuk melakukan imunisasi. Nah, jangan sungkan untuk pergi ke posyandu atau ke puskesmas ataupun dokter seperti itu. Lalu pencegahan yang kedua itu penyehatan lingkungan pemukiman, polusi di dalam rumah maupun luar rumah. Jadi tanaman itu sangat menolong kita dari polusi udara. Nah, jadi upayakan kondisi di dalam ataupun di luar ruangan, di dalam ruangan rumah itu sangat bersih. Nah, upayakan untuk selalu menanam pohon. Nah, itu sangat diperlukan untuk melakukan pencegahan ISPA, karena dari tanaman tersebut juga kita akan merasa nyaman dan merasa lebih segar dan asri. Terus mengatasi demam. Jadi jika ibu-ibu, bapak-bapak sekalian jika merasa demam itu langsung segera diatasi, entah itu pergi ke
dokter praktek atau pergi ke pelayanan kesehatan terdekat. Jangan sampai mengatasi demam itu pergi ke tempat praktek yang salah, karena dari demam tersebut merupakan salah satu gejala ISPA. Nah, diharapkan untuk langsung pergi ke pelayanan kesehatan agar kita apakah benar didiagnosis ISPA atau bukan, atau pneumonia atau bukan. Nah, terus perbaikan makanan pendamping ASI. Jadi makanan pendamping ASI pun harus sangat bergizi untuk mencegah ISPA. Terus penggunaan air bersih untuk kebersihan dan untuk minum. Jadi air bersih Jadi penggunaan air bersih itu diupayakan untuk melindungi diri kita dari virus dan bakteri. Karena dengan air bersih kita pun akan terlindung dari virus atau patogen yang akan menimbulkan gejala penyakit bagi kita. Dan upayakan juga untuk penggunaan air minum itu airnya harus yang baik atau sesuai dengan baku mutu air minum. Jangan sampai air minumnya itu air minum yang tidak sesuai standar baku mutu. Air bersih pun, nah untuk penggunaan air bersih pun sama, kita harus lihat apakah air itu bersih dengan cara melihat warnanya, apakah warnanya itu berwarna ataukah jernih, terus apakah warnanya itu keruh ataukah tidak, terus apakah airnya itu berbau apakah tidak. Jika berbau itu sama sekali bukan air bersih. Nah, terus apakah airnya itu berasa atau tidak. Biasanya kalau berasa itu sada itu kayak licin dan rasanya pun asin. Nah, itu bukan air bersih. Jadi upayakan untuk selalu menggunakan air bersih untuk kebersihan dan untuk minum. Nah, mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Terima kasih untuk sudah memberikan waktunya untuk menerima penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat diterima oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, dan semoga ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.